Kira-kira di desa kita ini yang punya kemampuan berbahasa Jawa halus kados panjenengan niku tiang pinten. Pak Duko. Nggih kathah. Kathah nggih? Nggih. Nah, wong tua-tua apa ya cah nom barang kasing iso? Para putra-putra Wiranem menika mempelajari basa Jawi menika nggih tadi rekaos. Jadi kira-kira nek generasinya jenengan Pak Duko itu kan rata-rata masih bisa. Nggih. Tapi nek wis mulai adine apa meneh anake wis angel nggih Pak nggih. Nggih. Oke, ora apa-apa Pak, rasa putus asa engko Gusti Allah mesti nandur wong-wong sing khusus engko mempelajari dhewe. Mulane kaya dalang ora kira entek, engko mesti ana wae Gusti Allah nandur. Ngoten nggih. Jadi yang penting kita berusaha terus. Nah, gini sekarang ilmunya itu seperti ini. Nek cah-cah saiki iki lak cah Indonesia dudu cah Jawa, Pak. Nggih mboten? Nah, nek Jawa iku gurune ya wong Jawa, mbah-mbah Jawa, nek Indonesia iku gurune Londo. Dicatet ya. Indonesia iki lahir mergo sinaune nang Londo. Bung Karno, Bung Hatta, semua Tan Malaka itu semua kuliah di Belanda. Jadi ketika membuat Republik Indonesia, orang nuruske Jawa, orang nuruske Madura, orang nuruske Sunda, ning gawe anyar kaya Londo. Bar dadi anake Londo, murid Londo, bar kuwi dadi murid Amerika. Saiki Arab melu mulang wong Indonesia. Jadi masa depan kita itu tidak nerusin Jawa. Ini kita catat betul-betul. Jadi Indonesia iki dudu gaenane wong Jawa ning gaenane Londo. Cetha nggih? Iki nek arep tak enggokke sik wis to, kowe tak kandhani ya. Pokoke sing saka kono-kono rene iki mesti njajah. Kae mesti ngerampok nganti saiki. Nganti saiki. Wis ora nganggo bedil ning nganggo ngerubah aturan, ngerubah undang-undang, mempengaruhi presiden, mempengaruhi menteri. Kae rene meng arep ngerampok. Mulane saiki Jawa kudu kok uri-uri meneh. Kudune Indonesia iki teruse Jawa nggih mboten? Jawa, Sunda, Bugis, Madura kabeh bersatu gawe Indonesia bareng-bareng. Ora njur Indonesia gaenane Londo. Cacah nom tak elekke. Nek ora kowe mung dadi mung dadi buruh kowe, mung dadi jongos kowe sok-sok gitu ya. Jadi ini satu Pak Lurah, karena kita memang bikin negara ini betul-betul diwurui Londo. Sampai sekarang KUHP itu juga masih copy paste dari Belanda. Jadi Indonesia ini memang tidak tahu diri. Mulanya aku orang ngurusi Indonesia, aku ngurusi wong desa kabupaten ke bawah. Ini ya, ki ilmu pertama. Kedua, Pak Duko, niki lak merti desa. Nah, merti dusun. Nah, mohon dijelaskan kepada anak-anak zaman now niki. Nek niki lampun zaman old gitu, zaman kuno. Iki mungkin ora mudeng. Pertama saya tanya sama Pak Duko, merti dusun nggih. Merti dusun ini igue wong Jawa apa igue wong Indonesia? Wasipun merti dusun menika kanthi kagem raos bersyukur dhateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mbok bilih karanten jamanipun menika sampun campur antawisipun pemanggih generasi muda lan sepuh, sehingga ugi kita kemas kanthi mapinten-pinten kegiatan. Namung semantena ngaten Mbah Nun, supados warga masyarakat terutami generasi nem supados mangertos lan kula piyambak menika badhe nyuwun preso lan mbok bilih sampun ngantos kula menika nguri-uri kabudayan niku mekaten mboten dados kersanipun para muda. Amargi menapa merti dusun menika rak sampun kados dene menawi jaman sakmenika sampun ketinggalan jaman. Namung semantena
kula namung kanthi niat kagem bersyukur dhateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mekaten. Jadi jangan minder Pak kita. Ini leres ngeten iki. Yang saya tanyakan, yang sekarang ini kita pelajari adalah aku takon, Pak Bupati ngongkon gawe merti desa apa ora? Presiden ngongkon kowe gawe ruwat desa, merti desa apa ora? Mergo kae Indonesia kowe Jawa, nek Indonesia ra mudeng. Jadi kita nggak anti Indonesia, neng kowe sesuk dadi pemimpin, kowe nek dadi presiden kudu gawe merti negara. Matur nuwun nang Gusti Allah, dikai pulau yang subur, dikai segara sing subur, dikai wit-witan sing subur. Merti negara. Seharusnya istana membikin acara merti negara. Tapi tidak mungkin terjadi karena mereka muridnya Belanda. Iki sing tak doleni kene. Yang dilakukan Pak Dukun ini luar biasa bagus. Dan teruskan. Itu yang saya maksudkan. Makanya anak-anakku sekarang ya, yang sekarang masih muda-muda, ikuti jejak beliau ya. Sok-sok kowe dadi bupati, ayo merti apa kene sak kabupaten jeneng apa? Merti kabupaten ra apa-apa. Ya, nek biyen kadipaten, adipati, saiki kabupaten, bupati ngoten nggih. Kalau sampean jadi bupati, bikin acara merti kabupaten. Nek kowe gubernur gawe acara merti provinsi apa-apa. Itu kan soal skala saja, soal luasan tanah saja kan gitu. Seharusnya Indonesia ikut matur nuwun. Bahkan seharusnya presiden mempelopori dan memberi instruksi sampai ke lurah, sampai ke dukuh untuk bikin merti di dusun kan begitu. Itu yang saya maksud. Makanya saya memuji menjunjung panjenengan ya, supaya kita tahu bahwa masa depan kita kalau diterusin Indonesia yang kayak begini, kowe sok-sok ilang Jawamu. Mongko Pak Lurah, yang saya Pak Dukun ya, yang saya maksud bersyukur tadi. Aku takon, iki sing kira-kira dudu wong Jawa angkat tangan. Nek kabeh Mas dari mana Mas? Medan. Ora Pak. Nah, nanti tolong kalau saya bahasa Jawa tanya kiri kanan ya Mas ya. Ya, mohon maaf ya. Mosok saya pakai bahasa Medan kan tidak mungkin lah ya. Kan cuma satu, lainnya kan semua orang Jawa. Jadi kalau nanti saya pakai bahasa Jawa, nanti ada sinau bareng yang menyangkut bahasa Jawa, tolong sampean tanya ke kiri kanan gitu ya. Oke. Pembelajaran yang kedua begini. Tadi kan syukur, sehat, nikmat, barokah. Saiki cah-cah nom tak takoni, seluruh tanah di muka bumi yang paling subur mana? Pulau Jawa. Bersyukur lah kowe. Mulane gawe merti dusun, merti Jawa nek perlu. Karena ora ana sing subur kaya kene iki. Nganti putrane Pak Kuswoyo gawe kalimat piye? Orang bilang tanah kita tanah surga, terus tongkat kayu dan batu jadi. Coba tongkat kayu dibandemke cukul. Nggih mboten? Ning aja bandemke ndase wong yo cukul, ndase wong yo ora. Maksudnya cukul ning lemah. Dan Allah ki piye kowe ora matur nuwun, apa ana kae nek nangka kae jerone apa jenenge? Apa ana nangkane bosok betone melu bosok? Ana ora beton bosok? Apa ana pelem peloke melu bosok? Karena Allah memikirkan masa depan kalian semua. Peloke ora bosok supaya kok tandur. Mulane pengajian iki aja ngrakoti peleme, tanduren peloke. Aku kang kei pelok mbangane. Dadi nek sing penak-penak iki pelem, nek peloke rada pahit ning kuwi perlune ben kok tandur ning jerone atimu, jerone pikiranmu. Kan gitu. Jadi ada pengajian pelem, ana pengajian pelok, ana pengajian nongko, ana pengajian beton. Ngoten nggih? Aku takon, kowe nek mangan nongko berapa jam nikmatnya? Berapa menit nikmatnya? Sak jam paling. Ning nek kowe nandur beton nikmate sepiro?
sakjeke urip. Saiki nek kita terjemahkan ke sedekah, kowe duwe segorong piring sak lawuhe, sak krupuke, sak sambele, nggih. Sing sak piring kok pangan dhewe, sing sak piring kok keke bocah sing pas liwat kere urung mangan. Sing kok pangan nikmati pirang jam? Sak jam, 2 jam. Ning piring panganan sing kok keke kere kuwi mau nikmati pirang jam? Sampai ke surga kita merasa nikmat karena kita memberi kepada orang yang kelaparan. Jadi ngerti sekarang. Penak endi njaluk pengekei. Gitu ya. Ngekei. Nikmat memberi daripada lebih nikmat memberi daripada meminta. Mulane nek bahasa Inggris take and give. Nek Jawa give and take. Nek ora give ora entuk take. Ngekei sik nomor 1, ora njaluk sik. Makanya kalau orang barat HAM, hak asasi, nuntut terus hak ide. Ini wong Jawa ora. Jawa ki atine napa, Pak? Pak Dukuh. Wah, wong kae Jawa ya karo tanggane niku maksudnya pripun, Pak Dukuh? Nek ten Jawa Timur, ibu kula biyen arek eko Jawa lho. Jawa itu maksudnya dia suka memberi, loman, lomo. Jadi Jawa itu kata sifat yang mengandung kasih sayang dan pengabdian kepada sesama. Itu Jawa. Itu. Nah, itu pertama tanah kita syukuri. Kenapa kok merti desa? Karena lho kaya ngene. Nikmati Gusti Allah kaya ngene, nggih mboten? Kurang piye ngene kok diremehke. Engko nek kene ngomong Jawa, oh Jawa sentris, ndasmu Jawa sentris. Kowe sinau, kuwi gurumu, kuwi mbahmu. Tuwa ndi Indonesia karo Jawa? Sing kang mase sing ndi? Mulane ibu-ibu, bapak-bapak, nek ketemu wit-witan, dhisik endi menungso karo wit-witan digawe karo Gusti Allah? Ayo saiki didoloki dulur tuwane. Jenengan karo asu dhisik endi? Sadurunge ana menungsa wis ana asu durung. Dadi rasa ngenyek-ngenyek asu. Kalau ada orang bilang asu kowe berarti dijunjung sebagai kakak tua, betul enggak? Kewan kale banyu tuwa ndi? Tuwa banyu. Dadi alam duluan, sebelum alam sudah ada malaikat, jin, iblis, sebelum itu ada Nur Muhammad. Nah, bar ono alam kewan lagi nggawe menungso. Jadi menungso iki mbuncit apa barep? Lah kok sing paling adigang adiguna kok malah sing mbuncit iki? Kudune kowe ketemu kirek Kang Mas nyuwun sewu gitu ya. Bener ra kuwi? Kowe ketemu wit-witan, mulane wong Jawa ki kabeh diparapi. Kae wit-witan kae aja diuyui, nggih mboten? Ayo sapa sing biasa nguyungin wit-witan? Mergo kuwi Kang Masmu. Kang Masmu, itu kakakmu. Kakak itu tidak hanya hubungan darah tapi duluannya ketika Allah menciptakan. Itu ya. Iki lagi kuwi. Saiki contoh yang paling mendalam lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, jari Allah di Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nek Jawa piye? Wong Jawa wis ngerti kuwi urung sadurunge ana Qur'an. Wis ngerti durung bahwa wong ki nek gawe apik ya ngunduh apik, nek gawe elek ngunduh elek. Apa jenenge cara Jawane? Ngunduh woing pakarti. Upama ora ana Al-Qur'an, wong Jawa insyaallah mlebu swarga. Hanya dengan hatinya dan pikirannya. Masalahnya ning kono kudu gawe tiket. Tiket iku distempel Islam, ngoten niku lho. Nggih. Sadurunge ana salat 5 waktu kowe wis ngabekti nang Gusti Allah durung? Masjid mulai ini ki ana masjid ki
Zaman apa? Ora ning dunya. Ayo mbak aktivis Karang Taruna. Masjid itu kan tempat ibadahnya orang Islam, jadi ya. Saya tanya Karang Taruna. Berarti masjid itu pertama didirikan oleh Nabi siapa? Dipakai mikrofonnya, kalau enggak digadekan. Ayo Nabi siapa? Nabi Muhammad. Bener. Zaman Nabi Musa belum ada? Sepertinya sudah, Pak. Sudah. Bener. Jadi Nabi Musa sering jumuan. Wis ana jumuan durung? Belum. Nih, masjid tapi ada. Sepertinya ada. Kok sepertinya ndak? Nek sepertinya iki lah kok koyoke kowe wedok ning bolanang ae nek sepertinya ora cetha. Aja sepertinya ya apa ora? Coba baca surat Al-Kahfi di mana Allah memerintahkan untuk mendirikan masjid di atas bukit atau gunung. Padahal Ashabul Kahfi itu kisah jauh sebelum Nabi Muhammad ada, yaitu antara Nabi Musa ke Nabi Isa. Jadi masjid sudah ada sejak dahulu kala, gitu loh. Dan lain-lain. Mulane wong Islam saiki kudu sinau. Nabi Muhammad umur selawe tahu sembahyang ora? Bu. Nabi Muhammad mulai sembahyang umur piro? Anek orang ngerti kabeh iki njur piye? Kowe nek mangan sego kan kudu ngerti nek kuwi sego. Anek bul kapur barus. Kan kalau kita makan harus ngerti, oh iki sego tenan, ayo dipangan kan gitu. Sholat yang ngono, kudu ngerti sholat ki apa, penting apa ora lagi sholat. Selawatan yang ngono, kudu ngerti selawatan iki piye, ngopo, maka kita berselawat. Bapak ini jelas kui ibu lagi. Orang njur waton wae ana sapa ngono njur di apa? Di apa dipupuk nganggo anu kae. Bayi kae diturukke terus nganggo wedak kae. Oh ditaleki. Ya Bu ya. Sekali lagi saya tanya, Mas ya. Rasulullah waktu umur 25 tahun sudah sholat 5 waktu atau belum? Apakah berarti Anda belum masih umur 25 terus ora sholat? Jadi Kanjeng Nabi sholat 5 waktu bar apa? Bar Isra Mi'raj yang kemarin kita peringati. Berarti dari umur 1 tahun sampai umur 40 tahun. Bahkan Isra Mi'raj itu umur pira Kanjeng Nabi? Bahkan 40, bahkan sudah 53 tahun. Jadi nek kowe umur 30 tahun isin duwe wektu ora salat 23 tahun. Penak tenan ke. Kowe nek jumuan liwat wae rasa mlebu. Kowe ora jumuan isih 23 tahun kok. Ngono wae. Nek arep nganggo pikiran pekok yang ngono kuwi ya. Ya. Jadi kita sithik-sithik kudu ngerti nggih Bu nggih. Orang perlu ngerti kabeh. Ngene, ana wong papat siji ngerti sedikit tentang sedikit hal. Berapa bahasa Indonesia Ibu nggih? Mengerti atau tahu aja, tahu sedikit tentang sedikit hal. Ngertine ya ming petan, ngliwet, gawe kopi, gitu. Sidik tur ya ngertine sidik. Kopine ya ora enak-enak banget. Sosok kelegen, nek mangkel karo bojone kayak garam, karo gidoni, gitu. Ngalami mboten Pak? Orang ngerti didoni kuwi kadang-kadang. Tahu sedikit tentang sedikit hal. Udah sampean pilih di antara 4. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Pertanian yo ngerti, dagang yo ngerti, agama yo ngerti, sidik-sidik. Jadi tahu sedikit tentang sedikit hal. 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Nomor 3, tahu banyak tentang sedikit hal. Kayak nek wis nggon mancing ngerti tenan kae. Nek nggon nyayang bojo blas ora ngerti kae. Nah, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau mau jadi insan yang sempurna, mau menjadi menungso kaya sing Allah menciptakan, nek iso berusaha terus ngerti banyak tentang banyak hal.
Milih nomor piro sampean? Saiki sedang kita sinau bareng ben dadi sing nomor papat to. Pertanian yo ngerti, politik yo ngerti sidik-sidik meskipun tidak menyeluruhnya ya, tapi kita mengerti semuanya gitu ya, tak bisa-bisanya. Oke. Kita daftari 3 lagi. Ngunduh waing pakarti. Wis. Aku njaluk sing cacah nom Pak Dukuh, sing cacah nom nek jenengan ngerti kabeh. Aku njaluk ibu-ibu, Bapak sing umure di bawah 40 tahun, 30 tahun. Aku njaluk filosofi Jawa, unen-unen Jawa sing apik. Contohnya napa, Bu? Tan kena jalma apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Jalma itu kata lain dari manusia, tan kena kinira itu tidak bisa ditebak. Oh, berarti sapa kuwi? Padahal setiap individu manusia itu kan tidak bisa ditebak. Oke. Kuwi menungso apa Gusti Allah? Nek Gusti Allah wong Jawa ngomong piye? Nek Gusti niku. Lho, nek sing tan kinaya apa, tan kinaya sapa, tan kena kinira kuwi Allah. Angger kowe mikir kuwi salah. Kowe ngarani kuwi salah kabeh. Gusti Allah kowe ora ngerti wis pokoke. Wis pokoke kowe senengo cintao percaya mung ngono tok. Ning rasa ngerti ra apa-apa. Ah itu tan kena apa, tan kena sapa, tan kena kinira. Nek jalma kinira, cetha sapane, cetha apane, nggih mboten? Meskipun tetap ada rahasia di dalam hatinya yang kita tidak tahu, tapi kuwi dudu jalma. Nek sing tan kinaya apa sapa lan kinira kuwi Allah Subhanahu wa taala, kita kenalnya melalui Islam. Oke. Dadi ngundawa ing pakarti napa melih Bu? Njaluk meneh. Ajining diri ana ing lati. Pak Dukuh lati niku pripun napa Pak Dukuh? Ajining diri ana ing lati. Nggih. Lati. Tercermin dari ucapannya. Oke. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya menungso kuwi sesuai dengan le njaga lisan itu ilat ucapan. Nek cara Jawa mulut, tutuk, congormu. Apa nih? Enak tenan lho Pak Jawa niku Pak. Bayi iso nyongor-nyongor ki wong lho ajane. Pengajian kok nyongor-nyongor ki enak tenan wis. Untuk memberi contoh kok. Jadi ajining diriku cara Jawa no Pak. Nih, mboten kata diri itu cara Jawa no Pak. Cara Jawa. Tenan. Ora, kata diri iki lho. Aku kuatir kuwi pengaruh bahasa Melayu. Nek Jawa asli ki apa awak ki? Jiwa. Onggo. Ya Allah kayak tenan. Apalagi aku minta dua lagi sekarang dari ibu-ibu sana Bu. Aku njaluk kalimat Jawa sing kemudian kita kenal dalam Islam. Artinya sadurunge Islam teko, Quran teko, jenengan wis ngerti, Mbah sampean wis ngerti. Napa contone Bu? Ngunduh ing pakarti ajining diri. Terus apa meneh? Sing kalimat Mas. Sing kalimat. Becik ketitik ala ketara. Ibu-ibu aku njaluk ibu-ibu kok sing jawab lanang wae. Napa Bu? Napa Bu? Langgil Bu, napa Bu? Mas aja jawab ya Mas ya. Iki nggo ibu-ibu ya Mas. Napa Bu? Lu nek becik ketitik wis kadung e. Sing jenengan dhewe. Jer basuki mawa beya. Nek saiki jenenge kurban. Kurban itu alat untuk mendekati. Jadi kata koroba
kurban itu artinya melakukan sesuatu dengan cara tertentu untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi jenengan nek arep cedhak karo Gusti Allah ya kudu gelem kurban, kudu gelem salat, kudu gelem apik karo wong, duwite ora dipangan dhewe. Nek perlu tangga-tangga diewangi. Isu-isu keliling desa. Sapa sing arep tak umbahke kene klambine ngoten. Pokoke diewangi kabeh ngoten Bu nggih. Jer basuki mawa beya setiap motor ada knalpotnya kan gitu kan? Nggih mboten? Nek kowe mangan mesti ora ana mangan orang ngising, nggih mboten? Ora ana motor orang nggo kenal pot. Itu jer basuki mawa beya ada ongkosnya, tidak ada yang gratis. Ongkosnya tidak harus uang tapi perjuangan. Satu lagi yang dari sini belum. Dari Jawa. Apa? Sopo gawe jobane Pak Dukuh maringi sing ampuh tenan saking Jawa Pak Dukuh. Nyun sewu Pak Dukuh. Karena beliau ini kalau orang Jawa itu semua ahli filsafat, siapa saja itu dikagumi seluruh dunia. Bahwa wong Jawa mbok tukang tambal ban, ambok wong nyurung kuli pasar kuwi duwe filsafat hidup. Itu orang Jawa. Itu beneran. Orang sekolah filsafat hidupnya matang, itu orang Jawa. Pak Dukuh nyuwun setunggal malih Pak Dukuh. Kesandunging tawang kesandunging rata kebentusin tawang Modar ya ora iso. Sekalian Pak Dukuh, sekalian dijelaskan. Niki sing kula ya ora patek dong. Oh mesti dong. Terus ngangge cara Jawi mawon nggih. Intinipun kita sebagai menungso supados ngatos-atos sedaya samukawisipun mekaten Mbah Nun. Napa sekali lagi kebentuk sing awang-awang kesandunge rata. Kirang langkung mbok beli mekaten Janon. Coba nek aku orang Yojo kan krungu ora tahu. Nggih. Makanya Terus, saya ditakdirkan dalam bekerja. hidup ini perlu kehati-hatian. Semua bisa terjadi. Hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Hidup kita harus selalu mendekatkan diri kepada yang kuasa. Kurang lebih demikian. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi malam hari ini karena kita merti dusun, ilmu utamanya adalah masa depan anak-anak now ini harus dirintis sejak sekarang dengan mulai belajar kepada mbah-mbahnya, kepada apa? Kepada bukan warisan, kepada kawruh-kawruh dan nek perilaku niku cara Jawa niku lho. Tindak tanduk, pokoknya belajar nang mbah-mbah. Kalau kita tidak belajar ke belakang kita akan jadi bangsa jajahan terus menerus. Bapak, aku tak kondo sithik wae ya. Aja rumangsamu saiki iki wis merdeka. Njajah wong ki ora mung ditodong nganggo pisau karo bedil. Dipengaruhi pikiran iki ya iso kejajah nggih mboten. Kaya cah wedok digendam. Cah wedok ayu kok tukokke ditraktir, itu juga bisa menjadi penjajahan kalau tidak hati-hati, kalau berniat buruk. Jadi sekarang ini kita juga tetap dijajah. Gue tak kandani ya, upamane Syria iki wis beres, Indonesia akan lebih parah keadaannya. Dilalah Syria iki bertahan, ya. Jadi gue tak kandani. Pertama yang dipecah oleh koalisi internasional adalah Uni Soviet, pecah-pecah, bisa dipecah melalui Gorbachev. Barkui Balkan menjadi Serbia sama Bosnia, Montenegro. Kemudian ada yang namanya penjajahan lagi untuk merampok minyak, untuk merampok kekayaan alam di negara itu, yaitu Arab Spring, dimulai dari Afghanistan, ya, terus di Irak nganti dipateni presidennya, barkui Libya, Mesir, dan akhirnya Syria.
Sing cilik-cilik kaya Yaman ya disikat. Kalau Indonesia tidak akan diserbu dengan bedil dan rudal. Mergo wong Indonesia ki bonek kabeh. Tentara Amerika ora wani nek gelut musuh cah Indonesia. Apa meneh ora cetha penggaweane dijak gelut mesti seneng banget. Jadi mereka kesini orang nganggo senjata lenjajah ning ngakali kowe. Ngatur undang-undangmu dirubah ben kono gampang le nyolong. Udah pelajari kalau tidak percaya. Itu sudah UUD 45 sudah dirubah sedemikian rupa tahun 2002 sehingga lancar penjajahannya. Perda diatur, peraturan menteri diatur, langkahnya presiden diatur oleh mereka. Bahkan penjajah kita sekarang itu double-double. Ibarat kita itu janda diperkosa giliran. Gue bengi wae ya aku tak awan guys, yo gonta gantilah gitu. Kita sedang diperkosa, kita sedang dijajah, tolong Anda tahu itu. Makanya di dalam makyahan nomor 1 adalah belajarlah berdaulat dan mandiri dengan dirimu sendiri, supaya pada suatu hari kalau kamu berkumpul orang-orang yang berdaulat dan mandiri, kamu bisa memandirikan Republik Indonesia, kamu bisa membuat kebangkitan dan kedaulatan kembali Republik Indonesia. Itu sebabnya saya keliling kemana-mana. Aku orang ngajak gue berontak. Mergo rakyat Indonesia ini kuat banget. Jadi nek rakyatnya kuat biasanya pemerintah lemah. Nek pemerintah kuat rakyatnya lemah. Kaya Amerika pemerintah kuat rakyatnya lemah. Lemah piye maksudnya? Ora wani melaku dhewe. Orang di penggawean disubsidi. Gimana? Ning dalan berlindung pada polisi, nek kowe berlindung nang sapa kowe? Arep dikeliti, arep dibegal, arep diapsi wong sapa sing nglindungi kowe? Ya, kowe njaluk perlindungannya nang dhuwur banget ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa Indonesia itu sakti. Rakyat Indonesia itu tangguh luar biasa mergo golek pangan dhewe-dhewe ya toh. Melindungi dirinya dengan dirinya sendiri, tidak dilindungi siapa-siapa. Pak polisi melindungi, tapi ada beberapa polisi yang malah mengancam sampean. Tidak semuanya, ya, tetapi negara belum menjadi pelindung. Aparat negara bisa menjadi pengancam. Maka saya senang ke desa-desa untuk meyakinkan bahwa nek desa, dusun, kecamatan insya Allah melindungi rakyatnya. Ngono lho, aku memastikan kuwi. Ning nek wis mulai dhuwur kabupaten, provinsi apa meneh dhuwur dhewe ning Jakarta kono, kuwi ora tau mikir kowe le. Ora tahu ana ning atine kowe iki. Gawe sing digoleki bati, sing digoleki aku entuk apa? Aku dadi menteri meneh apa ora? Aku dadi presiden meneh apa ora? Royokan kuwi kabeh. Kowe ora dipikir. Dulu ada kanan kiri. Nyun sewu iki agak rada dhuwur sithik ya pengetahuane ya. Dulu ada negara kanan, negara kiri. Negara kanan itu kapitalis, negara kiri itu sosialis dan komunis. Nek negara kanan kuwi kaya Amerika, Eropa Barat. Pedomane ngene le, kowe bebas arep ngopo wae, bebas ngomong apa wae, ning golek pangan dhewe-dhewe. Iku negara kanan. Nah negara kiri, komunis, sosialis, kowe tak kei omah, tak kei kendaraan, listrik, banyu tak beresi, ning cangkemmu meneng. Rasa bantah. Nah, ning Indonesia digabung. Cangkemmu meneng ya le, aja ujaran kebencian ya, mangane golek dhewe-dhewe kono. Loh, oke. Mudah-mudahan malam hari ini Merti Dusun ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa Anda yang menentukan masa depan. Aku njaluk dolanan wae saiki. Pak Nevi, ingatkan anak-anakmu bahwa Anda harus belajar nih. Belajar ke Pak Dukuh, belajar ke Pak Camat, belajar ke Pak Lurah, belajar kepada mbah-mbah, belajar kepada Jawa, Jogja terutama Pak ya. Jogja itu dukunnya Indonesia. Nek ora ono ngarso dalem songo, nek ora ono keraton Yojo, ora dadi Indonesia Raya. 2 tahun semua pembiayaan Republik Indonesia ditraktir oleh keraton Jogja. Saiki ranyak doan. Ora kelingan gue biyen tak susoni, gue biyen tak uru-uru, ya ora? Gue biyen tak gendong,
tak rumat, tak ramut, saiki neranyak kowe ya. Suatu hari nek neranyake banget-banget Jogja terpaksa menjadi negara sendiri. Ngono kira-kira. Ning yo ora rasa-rasa. Ora, aku ora provokasi, aku ming ngelekke. Aja banget-banget lemu adigang, adigung, adiguna. Pak Dukun mbok dijelaske iki ben adigang, adigung, adiguna niku pripun? Nyuwun sewu. Monggo Pak Dukun apa monggo sinten mawon? Adigang, adigung, adiguna. Adigang adiguna menika ngaten. Dados salah setunggalipun sampun ngantos sewiyah-wiyah dateng sesami. Dados perilaku saking sedaya kemawon menika nggadahi pemanggih supados mboten sewiyah-wiyah dateng sesami ngaten Mbah Nun. Nambahi mawon nggih. Dados adigang, adigung, adiguna. Ini saya berharap benar-benar diterapkan pada pejabat-pejabat pemerintah. Biar tahu masyarakatnya apa yang dirasakan masyarakatnya. Selama ini memang saya merasakan pemerintahan baik dari daerah maupun pusat masih menggunakan adigang, adigung, adiguna yang masyarakatnya masih banyak pertolongan dan membutuhkan bantuan. Terima kasih. Saya seneng sekali loh mendengarkan kalimat beliau. Nek aku sih ngomong wis biasa kayak ngono iki. Tapi beliau yang ngomong ya. Itu berarti beneran. Nek aku paling fiksi loh. Nek beliau beneran panjang merasakan bener, mengalami bener, menghayati bener. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan mungkin kita perjuangannya ya cukup ngene iki karo sesuk diuri-uri tenan apa-apa ini segala macamnya. Engko sing marake tercapai itu Allah. Sing marake awake dhewe mencapai apa yang kita cita-citakan itu Allah. Kowe ning nandur-nandur macul-macul apa jenenge nyiram-nyiram ning sing gawe woh sapa? Sing nyukulke tandurane sapa? Nah, begitulah juga sejarah manusia. Yang penting kita berjuang terus, nyirami terus, nandur terus, engko sing marake panen Allah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah persemaian masa depan Republik Indonesia. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh, lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan, jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran di dalam dirimu, itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gini ya, ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan
tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui,
kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya toh, poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba, oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka.
Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tapi pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, itu karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis suwe. Kater sampean, goblok ya sampean kater.
Wes ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono ana dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fikuli sumbual timiatu habah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah tarawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu somat saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah wong nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak
mek nesing nggawa pecut gak gelem nesing cak. Nek nesing kuatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu, itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jote tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya?
Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim ya Karim ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti kamu saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini.
Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu. Sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, nek wali mangan gak masalah, gitu. Poso-poso gitu, anak ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tapi masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres.
arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno garo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, itu karepe ya. Coba lah itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang cater aku mlebu neraka. Wis cater sampean, goblok ya sampean cater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono ana dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal 1 itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh,
Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada, nggak ada. Ka'bah di sana kok, sana. Bukan di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Hayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa, ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut kadek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Ayo. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek sing nggawa pecut gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek cak. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama.
Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Itu dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap. Ya toh? Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari.